Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahu maulana azim. Anak-anakku sekalian, para santri, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Untuk itu mari kita bersama untuk tawassul hadirat baginda Rasulullah, para syuhada, para sholihin, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para auliyaillah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk muallif kitab Nasha'ihul Ibad, yakni Hadratus Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah hadrati jami'i awliya illahi aina makan min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha biladiha jibaliha wa awdiyatiha khususan Sayyidi Syamtil Qadir al-Jilani. Wa naqussu khususan khasatan ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa hadrati Syekhina Bayai Abdul Karim Bayai Marzuqi Dahlan Bayai Mahrus Ali Bayai Ahmad Idris Marzuqi usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana Allah bi ulumin fid darin amin. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashirati. Wal maqalatul ashiratu bermula maqalah yang ke-10. Wal maqalatul ashirah bermula maqalah yang ke-10. Wal maqalatul ashiratu bermula maqalah yang ke-10. An ba'diz zuhadi, sebagian dari sebagian ahli zuhud, dari sebagian orang-orang ahli zuhud. Wahum bermula ahli zuhad. Alladzina itu orang-orang ihtaqaru yang menganggap hina. Siapa alladzina? Ihtaqaru yang menganggap hina. Siapa alladzina? Ad-dunya akan dunia. Ad-dunya akan dunia. Walam yubalu, dan tidak peduli. Siapa alladzina biha, dengan dunia. Bal akhadhu, bahkan mengambil. Siapa alladzina minha, dari dunia. Qadra daruratihim, akan kadar daruratnya alladzina. Jadi diceritakan dari sebagian orang-orang yang ahli zuhud. Siapakah mereka? Orang-orang ahli zuhud itu adalah alladzina taqarrud dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Mereka adalah orang-orang yang menganggap hina terhadap dunia dan tidak peduli dengan urusan dunia, ya. Bahkan mereka hanya mengambil bagian dari dunia itu pada kadar daruratnya saja. Artinya butuh yang sangat mendesak baru dia ambil urusan dunia.
Jadi selebihnya dia semua dia tasarrufkan semuanya untuk kepentingan akhirat, ya. Hanya sebagian kecil dari waktunya, tenaganya, hartanya yang dia butuhkan untuk kehidupan dunia saja dalam kadar darurat. Man bermula barang siapa adnaba itu melakukan dosa, siapa man damban akan satu dosa. Man bermula barang siapa adnaba itu melakukan dosa, siapa man damban dengan satu dosa. Tahammalahu itu ya. Tahammalahu yang menanggung, siapa man akan damban. Tahammalahu yang menanggung, siapa man akan damban. Wawa seraya bermula man, yadhaku itu tertawa, siapa man. Yadhaku itu tertawa, siapa man. Wal halu artinya dan bermula tingkahnya. Annahu itu sesungguhnya man yafrahu itu bersenang-senang. Yafrahu itu bersenang-senang bitahammulihi dengan menanggung dosa atau damban tadi itu. Yafrahu itu bersenang-senang bitahammulihi dengan menanggung dosa. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu itu memasukkan siapa Allah akan man. Yudkhiluhu itu memasukkan siapa Allah akan man an-naru akan neraka wa huwa seraya bermula man yabki itu menangis siapa man. Yabki itu menangis siapa man. Jadi man adnaba dzamban wa huwa yabhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan dosa, ya, sementara dia bersenang-senang dengan menanggung dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka wa huwa yabki, sementara dia menangis. Jadi ketika orang senang-senang bangga dengan dosanya, cingkrak-cingkrak, senang, wah pokoknya nggak pernah ada sepinya. Tiap malam ke nightclub, tiap malam ke tempat dugem, cingkrak-cingkrak, senang-senang dengan menanggung dosanya, ketawa dengan menanggung dosanya, tidak ada penyesalan. Maka apa? Allah akan memasukkannya ke neraka. Wa huwa yabki, dan dia menangis. Di dunianya tertawa, ya, di akhiratnya di neraka yabki, nangis. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya haknya man ayan lima itu menyesal siapa man. Ayan dama natima yandamu. Ayan dama sesungguhnya ayan dama itu gitu ya. Ayan dama itu menyesal siapa man. Ayan dama itu menyesal siapa man wa yastaghfiru dan minta ampun siapa man. Allah akan Allah taala. Wa yastaghfiru dan minta ampun siapa man. Allah akan Allah taala lidzalika pada dosa tersebut. Lidzalika pada dosa tersebut. Waman dan bermula barang siapa to'a itu taat siapa man. To'a itu taat siapa man wa huwa bermula man yabki itu menangis siapa man. Wa huwa seraya bermula man yabki itu menangis siapa man. Hayaan karena malu, hayaan karena malu minallahi daripada Allah. Hayaan karena malu minallahi dari Allah, daripada Allah. Khaufan wa khaufan dan karena takut minhu pada Allah taala ala taksirihi atas kesembronoannya man. Ala taksirihi atas sembrononya man. Ala taksirihi atas sembrononya man fitil kataati pada ketaatan tersebut.
fitil ta'ati pada ketaatan tersebut. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ta'ala, fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ta'ala, yudkhilu itu memasukkan siapa Allah, yudkhiluhu itu memasukkan siapa Allah kan man al jannata akan surga, wa huwa seraya bermula man yadhaku itu tertawa bahagia siapa man, yadhaku itu tertawa bahagia siapa man, yadhaku itu tertawa bahagia siapa man, barang siapa yang taat kepada Allah, waman ata'a wa huwa yabki, siapa orang yang ketika menjalankan taatnya kepada Allah dengan berlinang air mata, menangis. Kenapa? Hayaan minallah, karena merasa malu kepada Allah, wa khaufan minhu, dan karena takut kepada Allah sehingga berlinang air mata, ya. Ala taksirihi fitil kato'ah, atas taksirnya atau kesembronoannya di dalam menjalankan taat, ya. Kesembronoannya dalam menjalankan taat itu apa? Mungkin merasa dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketaatannya itu jauh dari apa yang mestinya dia lakukan. Masih dicampur malas, masih dicampur riya, masih dicampur dengan harapan pujian orang lain, ya. Masih ogah-ogahan, pokoknya masih banyak kesembronoan di dalam dia menjalankan taat, masih menunda-nunda, ya. Banyak kesembronoan yang dia lakukan ketika dia menjalankan taat kepada Allah, akhirnya nangis. Siapa yang bisa melakukan itu, maka Allah akan memasukkannya ke surga dengan tertawa gembira. Di dunianya nangis karena dia banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, menyesal, ya. Di akhiratnya nanti masuk surga dengan yadhaku, tertawa gembira. Ayat pro artinya bahagia siapa man, ghayatal farahi, dengan sangat bahagia, ghayatal farahi, ghayatal farahi, dengan sangat bahagia, ghayatal farahi, dengan sangat bahagia, liusuli maqlubihi, karena hasilnya perkara yang dicari man, liusuli maqlubihi, karena hasilnya perkara yang dicari man. Apa itu? Wa huwa bermula matlub, yang dicari itu apa? Afullahi, itu ampunan Allah Ta'ala, afullahi itu ampunan Allah Ta'ala, afullahi itu ampunan Allah Ta'ala. Tuh. Bahagialah dia dengan sangat-sangat bahagia. Kenapa dia bahagia? Masuk surga bahagia karena dia telah berhasil apa yang dia cari. Apa sih? Afwullah, yaitu pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sudah didapatkan, maka dia menjadi orang yang merdeka di akhiratnya, mendapatkan kebahagiaan dengan puncaknya bahagia. Wal maqalatu tsaniyata asyara, bermula maqalah yang ke-12. Al hadiyata asyara, al maqalatul hadiyata asyara, bermula maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, dari sebagian ahli hikmah, ayil auliyai, artinya sebagian para wali, ayil auliyai, artinya sebagian para wali. La tahkiru, janganlah meremehkan kalian, la tahkiru, janganlah meremehkan kalian, adzunuba, akan beberapa dosa, adzunuba, akan beberapa dosa, asyghara yang kecil-kecil, adzunuba, akan beberapa dosa, asyghara yang kecil-kecil. Aila ta'udduha, artinya janganlah menghitung kalian atau menilai kalian akan dzunub asghar, akan dzunub. Aila ta'uddu, artinya janganlah menilai, ya, atau menghitung
kalian akan dzunub sigharon, akan dosa kecil, sigharon akan dosa kecil. Fa inna, karena sesungguhnya adzunub as-sighar tatasya'abu, itu menjadi cabang-cabang. Tatasa'abu itu menjadi cabang-cabang minha, dari adzunub as-sighar, dari dosa yang kecil itu. Adzunubu, apa adzunubu? Beberapa dosa, al-kibaro, yang al-kibaru, yang besar-besar. Jadi jangan kau remehkan itu dosa kecil. Artinya jangan kau nilai dosa ini adalah dosa yang kecil. Kenapa? Fa innaha tatasa'abu minha adzunubul kibar. Karena dari dosa kecil itu akan tumbuh bercabang-cabang dosa besar. Kenapa menjadi tumbuh bercabang-cabang dosa besar? Nih, karena orang yang meremehkan dosa kecil itu, dia menganggapnya bahwa dosa kecil itu nggak apa-apa. Dosa kecil ini diremehkan. Akhirnya apa? Dia mengulanginya lagi. Akhirnya apa? Dia mengulanginya lagi karena menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah kecil. Apa yang dilakukan itu adalah remeh. Nah, ketika itu maka akan berubah nilainya. Yang dosa yang kecil itu menjadi dosa yang besar. Gitu ya. Ya. Gitu. Wal maqalatu tsaniyata asyara, bermula maqalah yang ke-12. Anin Nabi, dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabirata ma'al israr. La sabirata, tidak ada dosa kecil, ma'al israri, beserta dengan melanggengkan atau melakukannya secara terus-menerus. Ma'al israri, beserta dengan melanggengkan atau melakukan secara terus-menerus, langgeng. Ma'al israri, beserta dengan melanggengkan, melakukannya secara terus-menerus. Fa innaha, karena sesungguhnya as-saghira. Fa innaha, karena sesungguhnya saghira. Bil muwadhabati, dengan terus-menerus. Bil muwadhabati, dengan terus-menerus, alaiha, atas saghira. Ta'dhumu, itu menjadi besar. 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 Fatasiru, maka menjadi apa saghira, kabira, itu menjadi dosa besar. Wa aidon, dan juga annaha, sesungguhnya saghira, ala azmis tidamatiha, ala azmis tidamatiha, atas menyengaja untuk melanggengkan saghira. Tasiru, itu menjadi apa saghira, kabirotan, itu dosa besar. Jadi kalau dosa kecil itu dilakukan secara terus-menerus, maka menjadi dosa besar, ya. Ta'dhumu fatasiru kabiratan, menjadi besar, kemudian menjadi dosa besar, bukan dosa kecil lagi, bukan langsung berubah menjadi dosa besar. Begitu juga begini, ketika ada dosa kecil itu dengan disertai niat untuk dilakukan secara terus-menerus, enak nih, besok lagi gitu. Berarti ada niat untuk
melakukannya secara kontinu. Enak, besok lagi, enak, besok lagi, terus begitu. Belum melakukan besoknya, belum, baru niat saja untuk dia akan lakukan secara terus menerus, itu sudah menjadi dosa besar. Padahal belum dilakukan, baru niat saja. Ya. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Kenapa? Li'anna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niat seseorang. Li'anna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi, di dalam maksiat. Kanat itu apa niat, maksiatan itu maksiat. Kenapa orang yang niat untuk mengkontinyukan dosa kecil itu menjadi besar, baru niat saja? Karena apa? Karena niatnya seseorang dalam melakukan perbuatan maksiat itu, niatnya sudah termasuk maksiat. Belum dikerjakan, baru niatnya saja sudah termasuk maksiat. Nih. Wala kabirota ma'al istighfari. Wala kabirota, dan tidak ada dosa besar. Wala kabirota, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari, beserta dengan istighfar. Tak minta ampun. Gak ada dosa besar beserta dengan istighfar. Artinya kalau melakukan dosa yang besar akan hilang dengan istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Atau taubati, artinya taubat, bisurutiha, dengan syarat-syaratnya taubat. Ya. Istighfar. Nah, yang seperti ini ketika dosanya itu hubungannya dengan hakullah. Kalau hubungannya dengan hakul adami, maka tidak akan bisa selesai hanya dengan istighfar. Enggak bisa. Orang melakukan kesalahan, ya, yang kesalahan itu hubungannya dengan hakul adami, sesama manusia. Ya, habis berkata kotor, buruk, menuduh orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, atau menjelek-jelekan orang lain, atau mengkunci, menggosip, ya, melakukan gosip, ya, sehingga terjadi hakul adami. Dia menciderai saudaranya, menyakiti saudaranya. Ini nanti tidak cukup dengan istighfar dia kepada Allah, astagfirullahaladzim. Gak cukup, kecuali dengan minta maaf. Nah, ini beratnya kan. Jadi ternyata lebih berat dosa hakul adami daripada hakullah. Kalau hakullah itu cukup dengan istighfar, kan? Wala kabirota ma'al istighfar. Wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ma'al istighfar, yang disertai dengan istighfar. Nggak ada. Artinya apa? Ya, dosa besar itu cukup astagfirullahaladzim kepada Allah. Tapi ketika hubungan dosa itu berhubungan dengan manusia, hakul adami, itu tidak bisa hanya selesai dengan istighfar, tapi harus minta maaf. Jadi jangan bikin istilah baru. Ada istilah baru apa? Namanya gosip syar'i, katanya. Ada aja gosip syar'i. Kok gosip syar'i gimana? Habis gosip baca istighfar. Ngapain? Habis gosip, tapi gosipnya lain, gitu. Gosip syar'i. Gosip syar'i yang bagaimana? Habis gosip baca istighfar, nggak kepake istighfarnya. Sebab gosip itu urusannya adalah hakul adami. Gak bisa selesai dengan istighfar, dan jadi itu tidak disebut gosip syar'i lagi, enggak. Karena syariat tidak mengajarkan seperti itu. Istilah baru. Apa-apa serba syar'i. Sehingga ketika ada gosip, habis gosip terus baca istighfar, dibilang gosip syar'i. Ya nggak bisa begitu. Ya. Tetap harus minta maaf kepada orang yang disakiti. Hakul adami selesai. Hablu minallah mesti diselesaikan. Hablu minan nas maksudnya mesti diselesaikan. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat, tamhu itu melebur apa taubat, atharul khotiati, akan bekas-bekasnya keluputan. Tamhu itu melebur apa at-taubah, atharul khotiati, akan bekas-bekasnya keluputan. Wa in kanat, walaupun ada apa khotiah kabiratan, itu besar.
Kabiratan itu besar. Rawa meriwayatkan hadal hadis akan ini hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirati, tetapi dengan mendahulukan jumlah yang terakhir. Jadi wala kabirata ma'al istighfar wala sabirata ma'al israr itu. Kalau Ibnu Abbas riwayatnya dibalik, wala kabirata ma'al istighfar wala sabirata ma'al israr. Kalau dari Imam Ad-Dailami didahulukan yang sabirah, wala sabirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ya beserta dengan terus menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar beserta dengan istighfar. Artinya kalau dosa kecil itu dilakukannya secara terus menerus maka jadi dosa besar ya. Dan tidak ada dosa besar ketika setelah berdosa itu dia juga minta maaf dengan membaca istighfar. Wal maqalatu salisata asyara, bermula bermula maqalah yang ke-13. Qila itu dikatakan hammul arifi, bermula himmahnya orang yang makrifat billah. Himmah itu apa? Himmah itu tujuan akhir seseorang yang arif billah. At-tana'u itu adalah pujian. Pujian bagaimana? Pujian kepada Allah ya. Tana'u itu pujian. Muradul arifi, bermula perkara yang dikehendaki oleh orang yang makrifat billahi kepada Allah. As-sana'u 'ala Allah. As-sana'u itu memuji, 'ala Allah atas Allah Ta'ala. Bijamilis sifatihi, dengan sifat-sifatnya yang indah. Bijamilis sifatihi, dengan sifat-sifatnya yang indah. Jadi dikatakan hamul arifi as-sana'u. Himmahnya, motivasinya orang yang arif billah, makrifat kepada Allah adalah as-sana, pujian kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, endingnya adalah dia akan memuji Allah. Itu orang yang arif billah. Berarti apa? Tujuan hidupnya hanya satu, bersyukur kepada Allah. Hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apapun yang dia lakukan, himmahnya adalah as-sana, memuji kepada Allah. Jadi orang yang makrifat itu simpel, nggak repot-repot. Punya tujuan hidup apa? Tujuan hidupnya hanya bersyukur aja, bersyukur kepada Allah. Sebab ketika semua itu menjadi tujuan, ketika semua aktivitas itu tujuannya adalah as-sana, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, maka akan menjadi ibarat letupan. Ini menjadi letupan yang besar. Letupan yang besar itu artinya apa? Dia akan mendapatkan banyak sekali anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Siapa yang bersyukur pasti ditambah ya. Bersyukur karena iman, imannya ditambah gitu. Jadi motivasi orang yang arif billah itu adalah as-sana, hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum, bermula wahamuz zahidi, dan bermula motivasinya orang yang ahli zuhud. Wahamuz zahidi, dan bermula motivasinya orang yang ahli zuhud. Ad-du'a, itu berdoa. Ay muradul mu'ridi aniz zaidi. Ay muradul mu'ridi, artinya perkara yang dikehendaki orang yang berpaling aniz zaidi, dari harta yang berlebih.
Anizaidi dari harta yang berlebih ala qadril hajati atas kadar kebutuhan minat dunia daripada dunia biqalbihi dengan hatinya al-muqrid biqalbihi dengan hatinya al-muqrid ad-du'a itu doa wa huwa bermula doa at-tadarru itu bersimpuh at-tadarru itu bersimpuh at-tadarru itu bersimpuh at-tadarru itu bersimpuh ilallahi kepada Allah bisu'alima dengan memohon sesuatu atau memohon perkara bisu'alima dengan memohon perkara indahu yang ada di sisi Allah indahu yang ada di sisi Allah nyatanya apa minal khairi kebaikan. Jadi hamuzahid ad-du'a motivasinya orang yang zuhud itu adalah doa ya. Apa yang dimaksudkan az-zahid itu adalah ayat gini muradul mu'rid aniz-zahid apa yang dikehendaki oleh orang yang berpaling dari kelebihan atas kadarnya hajat kebutuhan daripada dunia dengan hatinya adalah berdoa. Jadi motivasinya orang yang ahli zuhud adalah doa. Dimanapun kapanpun dia akan berdoa kepada Allah. Sebab apa? Ad-du'a huwa at-tadarru ya. Wa huwa at-tadarru ila Allah bisu'ali ma indahu minal khair. At-tadarru ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta apa yang ada di sisi Allah minal khair daripada kebaikan. Jadi kapanpun dia akan selalu berdoa minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersimpuh. Inilah hamnya atau motivasinya orang yang ahli zuhud. Li'anna hammal arifi rabbahu li'anna hammal arifi karena motivasinya orang yang makrifat billah li'anna hammal arifi karena sesungguhnya motivasinya orang yang makrifat billah rabbuhu itu Tuhannya al-arif rabbuhu itu Tuhannya al-arif la tawabu bukan pahala walal jannatu dan bukan surga. Jadi karena hamnya atau motivasinya orang yang al-arif billah itu hanya Tuhan, hanya Allah. Cinta kasihnya Allah itu saja. Bukan pahala, bukan surga. Kan beda sama kita. Kita kalau beramal selalu berpikir supaya dapat surga, supaya dihindarkan dari neraka. Apapun tujuannya hanya itu. Jadi orang yang beramal seperti itu, yang tujuannya ingin mendapat surga, tujuannya kamu sholat supaya apa? Supaya dapat surga dong. Supaya apa? Ya supaya terhindar dari neraka dong. Ini namanya transaksional. Transaksional itu bagaimana? Ya semuanya harus mengukur dengan transaksinya, untung ruginya. Untung ruginya. Orang yang zuhud bukan begitu ternyata. Orang yang zuhud itu motivasi amalnya hanya karena Allah, tidak ada kata yang lain. Bukan karena surganya dan bukan karena takut akan nerakanya. Itulah orang yang zuhud. Gitu ya. Wal hammuz zahidi dan bermula motivasinya orang yang zuhud nafsuhu itu manfaat nafsunya zahid
minat tawabi nyatanya pahala, manfaatun nafsihi manfaat nafsunya zahid, minat tawabi nyatanya pahala, wal jannati dan surga. Jadi beda dengan orang yang makrifat dengan orang yang zuhud itu beda. Kalau orang yang makrifat motivasinya hanya Rabbuh, Tuhan, hanya Allah. Kalau orang yang ahli zuhud motivasinya adalah nafsunya. Apa itu manfaatnya nafsunya? Yaitu seperti pahala, ya, surga. Fafurriqa baina man himmatuhu al-hur wa man himmatuhu raf'us sutur. Fafurriqa maka dibedakan. Fafurriqa maka dibedakan apa baina man di antara orang himmatuhu yang bermula motivasinya man, al-huru itu bidadari, waman dan orang himmatuhu yang bermula motivasinya man, raf'us suturi itu hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Jadi ini sama seperti perbedaan antara orang yang mengharapkan fisiknya bidadari dengan orang yang mengharapkan raf'us sutur, dihilangkannya hijab, dihilangkannya sutur, penghalang. Orang yang al-arif billah maka motivasinya adalah dia tidak akan minta apa-apa kecuali hijabnya dibuka biar bisa langsung dia bertemu dengan Allah. Dan inilah kenikmatan yang paling nikmat, segala-galanya kenikmatannya di sini. Raf'us sutur, tutupnya penghalang hijabnya dibuka sehingga dia bisa bertemu dengan Allah. Ini yang paling nikmat. Itu motivasinya al-arif billah, orang yang makrifat kepada Allah. Tapi kalau orang yang motivasinya adalah zuhud, hanya zuhud, maka apa? Yang dia inginkan adalah bidadari. Yang penting gua masuk surga ketemu bidadari, itu loh. Yang penting masuk surga ketemu bidadari. Itu berarti himmahnya orang yang baru sebatas zuhud, belum al-arif billah. Kalau yang himmahnya ma'rifat billah bukan itu, tetapi raf'us sutur, dihilangkan hijab sehingga dia bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya, ya. Wal maqalatur rabi'ata asyara, bermula makalah yang ke-14 itu an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ai atibba'il qulubi, artinya para dokter hati. Ai atibba'il qulubi, artinya para dokter hati. Wa hum, bermula atibba'ul qulub al auliya'u, itu para wali. Jadi dokter hati itu para wali, ya. Orang yang selalu mendatangi para wali, ya. Tawassul, ya. Itu, atau yang masih hidup yang ngaji, mengambil manfaat istifadah dengan ilmunya, atau tabarukan dengan keberkahan yang Allah telah berikan, keberkahan dengan kekasihnya pada kekasih. Lalu kita datang. Para walinya Allah itu baik yang masih hidup maupun yang sudah mati tetap bisa memberikan istifadah, memberikan faidah, memberikan ifadah, dan kita bisa istifadah. Istifadah itu artinya apa? Mengambil faidah. Faidahnya apa? Berkah, keberkahan, ya. Wahum al-auliya, dokter hati itu siapa? Dokter hati adalah para wali-walinya Allah. Pengen hatinya lurus, bener, hatinya bener, gak rusak, gak keras, ya sering datang ke para walinya Allah, kekasihnya Allah. Karena mereka adalah atibba'ul qulub. Mereka adalah
dokter hati. Jadi sulit kalau ngobatin penyakit bengek gampang. Cari dokter ahli bengek sembuh. Suntik waras. Ya. Ahli kopok gampang. Ahli congek gampang. Cari dokternya gampang. Tapi yang ahli hati itu sulit. Nyarinya susah. Siapa mereka? Al-auliya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-auliya wa hum al-auliya. Man bermula barang siapa, tawahhama itu menyangka siapa man, annalahu bahwa itu bagi man waliyan, orang yang menjadi wali, waliyan orang yang menolong, ya. Waliyan orang yang menolong. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah, ya. Man bermula barang siapa, tawahama itu menyangka siapa man annalahu bahwa sesungguhnya itu lahu bagi man waliyan ada orang yang menolong, aula yang lebih bisa menolong, aula yang lebih bisa menolong minallahi daripada Allah. Qallat maka sedikit apa ma'rifatuhu, ma'rifatnya man billahi kepada Allah. Orang yang menyangka bahwa dirinya itu ada orang yang bisa menolong, yang lebih hebat, ya, yang lebih bisa menolong daripada Allah, maka ini orang yang qallat ma'rifatuhu, ma'rifatnya tingkat rendah, ya. Ma'rifatnya rendah, sedikit ma'rifatnya. Jadi lebih percaya misalnya kepada omongan dukun, ya, daripada dia harus berserah takdir kepada Allah, istikharah, minta pertolongan kepada Allah, ya. Jadi ada masalah, ketemu problem, macam-macam problemnya, problem jodoh, ya. Udah umur semakin tua, jodoh aja misalnya, ya. Atau problem ekonomi, ya, sudah harusnya produktif tapi nganggur, atau problem apa saja, ketemu dia masalah. Begitu ketemu masalah, lalu dia berpikir bahwa solusi datang ke dukun itu lebih efektif daripada dia harus istikharah, ya. Daripada harus sholat istikharah, daripada harus sholat hajat, daripada harus qiyamul lail, dia menganggap bahwa dia datang ke dukun itu lebih efektif. Orang yang seperti ini qallat ma'rifatuhu, sedikit ma'rifatnya, ya, sedikit ma'rifat. Jadi menganggap bahwa ada orang yang lebih bisa memberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal makna bermula maknanya man itu barang siapa, karena itu menyangka siapa man, annalahu akan sesungguhnya itu bagi man nasiron ada penolong, nasiron ada penolong, aqroba yang lebih dekat, aqroba yang lebih dekat minallahi daripada Allah. Wa aktsara nusrotan, wa aktsara dan lebih banyak apanya nusrotan menolongnya, wa aktsara dan lebih banyak apanya nusrotan menolongnya, minhu daripada Allah, minhu daripada Allah, fa innahu maka sesungguhnya man lam ya'rif itu tidak mengenal siapa man, lam ya'rif itu tidak mengenal siapa man Allah akan Allah. Jadi maknanya barang siapa yang menyangka bahwa dirinya itu memiliki seorang penolong yang lebih dekat daripada Allah,
lebih banyak menolongnya daripada Allah, maka orang itu adalah lam ya'rif Allah Ta'ala, tidak kenal Allah. Orang yang kayak gitu-gitu yang tidak kenal Allah. Nah, kenapa pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu, man rabbuka, siapa Tuhan? Bukankah nama Allah sudah terdengar dari semenjak kecil sampai mati? Nggak ada orang yang ditanya, Tuhan kamu siapa? Lalu jawab yang lain. Kalau dia Islam pasti akan menjawab Tuhannya Allah. Tapi kenapa ketika masuk ke alam kubur itu dipertanyakan lagi, siapa Tuhanmu? Kan udah tahu waktu hidup di dunia itu udah tahu kalau Tuhannya Allah. Baik orang yang sholat ataupun yang tidak sholat, orang yang ibadah, yang tidak ibadah, ya, yang sunat, yang nggak sunat, tetap saja dia kalau dia disuruh kenal ya, disuruh menyebutkan ya bisa menyebutkan, bisa menjawab. Ya. Tapi kenapa kok masih dipertanyakan lagi, man rabbuka, siapa Tuhan? Padahal kita kan sudah tahu Tuhannya adalah Allah. Ini adalah karena banyak orang yang tidak kenal, itu aja. Nggak kenal. Kok disebut nggak kenal? Yang ini tadi orang yang menganggap bahwa ada kekuatan lain yang lebih bisa menolong daripada Allah, yang lebih dekat daripada Allah. Ya. Ada kekuatan lain, kesaktiannya dukun misalnya, yang lebih bisa menolong daripada Allah. Ini yang disebut orang yang tidak kenal Allah. Ketika dia hidup di dunianya tidak kenal Allah, begitu ditanya di alam kubur man rabbuka, yang nggak bisa jawab orang di dunianya, ternyata dia berlaku seperti itu. Kelakuannya orang yang tidak mengenal Allah, sehingga dipertanyakan lagi oleh malaikat, siapa tuh? Jadi jangan menganggap kan sudah dikasih bocorannya. Jawabannya kan sudah dikasih bocorannya, karena banyak orang ulama-ulama, guru-guru, ustadz-ustadz yang memberikan pelajaran tentang Tuhan, tentang Allah. Dikasih bocorannya, nanti jawabannya ya tahu, karena dia kasih bocorannya. Masalahnya adalah dengan perilaku, sikap yang kita lakukan itu bisa menjadikan ciri bahwa itu orang yang disebut lam ya'rif billah, tidak kenal Allah. Ketika tidak kenal Allah, ya begitu ditanya man rabbuka nggak bisa jawab, karena hidup di dunia nggak kenal Allah. Gitu ya. Wa man tawahhama, ya, annallahu aduwan, waman, dan bermula barang siapa tawahama itu menyangka siapa man annalahu, akan bahwa sesungguhnya itu bagi man aduan, ada musuh. Aduan, ada musuh. Ada yang lebih memusuhi. Ada yang lebih memusuhi apa adu? Min nafsihi, daripada nafsunya man. Min nafsihi, daripada nafsunya man. Qalat, maka sedikit apa ma'rifatuhu, mengenalnya man. Apa ma'rifatuhu, mengenalnya man, binafsihi, pada dirinya man. Siapa orangnya yang menyangka bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih memusuhi daripada nafsunya, dan kekuatan lain yang lebih dijadikan sebagai musuh daripada nafsunya, maka dia orang yang nggak pernah kenal dirinya. Padahal musuh yang paling bebuyutan bagi manusia itu adalah musuh nafsunya sendiri. Sehingga Rasulullah menyebutnya orang yang memerangi hawa nafsu itu sebagai jihadul akbar, jihad yang besar. Kenapa? Karena musuh yang paling kuat, yang paling memusuhi kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Dan Rasulullah mengatakan, wa ma jihadul akbar, ketika ditanya wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa jihad yang paling besar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi,
yaitu perang melawan hawa nafsu. Orang yang menganggap ada yang lebih besar lagi, musuh yang lebih besar lagi selain nafsu, itu orang yang nggak kenal diri, orang yang nggak tahu diri, ya, tidak mengenal dirinya sendiri. Ya. Siapa orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, ya maka dia tidak bisa mengenal Allah. Waman artinya bermula seseorang dona yang menyangka siapa man annalahu bahwa sesungguhnya itu bagi man aduan ada musuh. Annalahu akan sesungguhnya itu bagi man aduan ada musuh. Aqwa yang lebih kuat min nafsihi daripada nafsunya man. Al ammaroti yang banyak perintah jelek. Al ammaroti yang banyak perintah jelek. Al lawamati yang banyak al-lawamati yang banyak cidranya. Al-lawamati yang banyak cidranya. Fa innahu maka sesungguhnya man lam ya'rif itu tidak mengenal siapa man nafsahu akan dirinya man. Nafsahu akan dirinya man. Wal maqalatul khamisata asyara wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.